Kisah berawal dari sebuah kejadian yang tak terduga. Aku melihat ada korban tabrak lari di pinggir jalan. Dengan korban seorang wanita setengah baya. Aku pun akhirnya berhenti di kerumunan orang tersebut. Aku kaget, ternyata itu mantan ibu mertuaku. Aku pun menawarkan bantuan. Awalnya dia enggan. Tapi setelah orang-orang mengajurkan menerima bantuanku, mantan mertuaku akhirnya no. Aku pun membawanya ke tukang urut langgananku. Sepertinya kakinya terkilir, terlihat bengkak dan membiru. Perkenalkan, namaku Irfan, usiaku 30 tahun. Bekerja sebagai driver taksi online. Statusku duda anak 1. Mantan istriku bernama Ayu, usianya 25 tahun. Dan mertuaku bernama Yani, usianya 45 tahun. Akhirnya, setelah selesai diurut, aku menghantarkan dia pulang ke rumahnya. Di sepanjang jalan, aku dan dia hanya terdiam. Aku hanya berniat membantu. Tidak ada pikiran apapun. Setelah 2 minggu berselang, aku yang saat itu mengajak Ferry anakku jalan-jalan. Terdengar suara wanita memanggil nama anakku, aku dan anakku. Serentak menoleh ke belakang, ternyata itu Ibu Yani, mantan mertuaku. Dia pun menyalamiku. Dia pun langsung jongkok memelukku cucunya. Seketika aku melihat ke arah mereka, tapi mataku lebih terfokus pada melon besar Ibu Yani, bentuknya yang kenyal berwarna putih. Terlihat saling berbenturan, sejenak aku terperangah. Bu Yani pun menyadarkan lamunanku itu. Dia mengajak aku dan anakku untuk makan bakso di ujung jalan. Aku pun menerimanya ajakannya itu. Kami makan bakso bersama di situ. Bu Yani bercanda tawa dengan cucunya. Seolah melepas kangen, karena sudah lama tak ketemu, aku pun hanya tersenyum. Pada akhirnya, aku menawarkannya untuk kuhantar pulang. Dia pun menyetujuinya. Di jalan Ferry pun tertidur. Di jalan pula terasa hening, karena kita tak bicara satu sama lain. Tiba-tiba dia bilang terima kasih soal kemarin, aku hanya mengiyakan. Dia pun meminta maaf jika Ferry dan aku harus ditinggalkan Ayu, anaknya. Aku pun hanya menjawab bahwa ini adalah takdir. Dan aku sudah lama melupakannya. Sepanjang jalan, kita saling berbincang dan saling memaafkan. Dia menanyakan pekerjaanku saat ini dan bagaimana Ferry saat aku kerja. Aku menjawab aku bekerja sebagai driver taksi online Ferry biasa aku titipkan ke adikku saat aku bekerja. Aku sengaja bekerja seperti ini karena Ferry anakku. Aku tak bisa kerja kantoran lagi karena waktunya yang terikat. Mantan mertuaku ya mendengar itu, merasa iba dengan kondisi kami. Dia tiba-tiba menawarkan sebuah pekerjaan untukku. Untuk menghantar jemputnya saat dia kerja. Lumayan buat tambahan penghasilanku katanya. Aku yang tak bergantung pada orang tua, tak menerimanya. Dia menjelaskan bahwa dia bukan orang tuaku lagi, ya anggap saja. Aku customer kamu yang lain. Aku pun akhirnya menerima tawaran itu sesampainya di rumahnya. Dia turun dan berjalan masuk ke dalam. Aku yang melihatnya. Jadi gagal fokus, melihat bumper gemuk itu, pikiranku jadi kemana-mana. Dia adalah wanita karir, dia mempunyai usaha sendiri dan puluhan kontrakan. Peninggalan suaminya dulu. Meskipun dia sudah berumur, budinya tak kalah dari Ayu mantan istriku. Aku pun pulang bersama Raffi yang tertidur lelap. Paginya setelahku menghantarkan Ferry ke rumah adikku. Aku langsung menuju rumah Bu Yani. Dia pun menyambutku. Masih kepagian Van, aku berangkat jam 9, ungkapnya sambil tertawa. Maaf Bu, saya kira jam 7, jawabku. Ya sudah gak apa-apa, duduk dulu sini. Ucapnya sambil ketawa-tawa kecil. Dia pun membuatkanku kopi dan menyuruh ngopi dulu. Aku pun nyeletuk. Akhirnya ada yang membuatkan kopi juga pagi-pagi. Dia pun hanya membalas dengan tawa lepas. Kami pun sedikit berbincang seputar jadwalnya berangkat dan pulang kerja. Dan dia bilang membayarku mingguan saja. Aku hanya mengiyakan. Dia juga meminta nomorku supaya bisa komunikasi. Tak lama dia izin masuk untuk mandi. Aku pun hanya mengangguk. Setelah beberapa saat dia keluar dan mengajakku jalan. Sebelum jalan, dia bertanya kepadaku, "Adakah yang tahu soal ini?"
Gak ada bu, jawabku. Cukup kita aja yang tahu ya, pintanya. Siap, jawabku, yang membuatnya tertawa. Kami pun menjalankan rutinitas kita, mengantarkan dia. Dan langsung jalan lagi, sorenya jemput dia. Hubungan kita makin akrab lagi. Setelah 3 hari aku antar jemput dia, aku menanyakan. Kenapa belum menikah lagi? Aku udah berumur fine, siapa yang mau? Jawabnya. Kamu kenapa belum nikah lagi, belum move on dari Ayukar? Tanyanya. Gak mungkin lah, gak ada pria yang mau sama ibu. Ibu juga belum setua itu kali. Kalau aku sudah move on bu, tapi cari yang mau menerima aku dan Ferry, juga ungkapku. Aku pun mulai merayunya. Kalau ibu seandainya ibu mau sama aku, pasti aku langsung mau. Tanpa pikir panjang lagi, ucapku. Dia pun hanya tersenyum-senyum. Siapa sih yang akan menolak wanita secantik ibu, imbuhku? Dia pun hanya tersipu malu. Kami pun akhirnya sampai di depan rumahnya. Pan, turun dulu ya, aku ada sesuatu, pintanya. Aku pun hanya mengangguk, mengiyakannya. Bu Yani pun menyuruhku duduk, aku duduk di ruang tamu. Tunggu di sini dulu ya Pan, ungkapnya. Dia pun masuk ke dalam rumah. Di situ aku hanya berpikir, paling Bu Yani mau nitip sesuatu buat Ferry. Aku pun dengan sabar menunggu, walaupun sudah bosan rasanya. Sudah setengah jam lebih, dia gak keluar-keluar. Setelah hampir 1 jam, dia keluar menggunakan dress tidur. Dengan rambut diurai panjang dan sedikit basah. Tampak pemandangan yang luar biasa. Dia berjalan menuju arahku dengan badan melenggak-lenggok. Dia pun duduk di sampingku. Pan, ini kan yang kemarin ingin kamu lihat, ucapnya manja kepadaku. Apa yang ada di pikiranmu saat kamu melihatku seperti ini? Imbuhnya. Aku pun menoleh ke arahnya, jujur hatiku sangat deg-dikduk. Aku hanya menarik panjang nafasku. Aku pun mulai beraksi, berolahraga malam bersamanya. Aku memainkan imajinasiku dalam kegiatan berkreasi bersamanya. Seperti apa yang kubayangkan, dia mampu mengimbangi kegiatan berkreasiku. Sejam lebih aku dan Bu Yani berkreasi bersama di ruang tamu. Sayang, kita lanjutkan kegiatan berkreasi ini di dalam, ungkapnya. Aku pun mengangguk, menuruti permintaannya. Dia pun mulai berjalan duluan menuju kamarnya. Aku pun mengikutinya. Kegiatan berkreasi pun kita lanjutkan. Kegiatan ini terus berlanjut sepanjang malam. Setelah hampir subuh, entah berapa kali kita naik dalam puncak kreasi ini. Kamu kuat banget sayang, ungkapnya. Aku pun hanya tersenyum. Aku benar-benar senang bisa kegiatan berkreasi ini denganmu, imbuhnya. Aku pun berpamitan pulang kepadanya karena aku gak enak jika mobilku terparkir di sini sampai pagi. Aku berjalan pulang, di jalan hatiku sangat bahagia. Setelah beberapa tahun, aku bisa menyalurkan kreasiku. Paginya pun, aku datang menjemput mantan mertuaku itu. Aku pun menghantarkannya kerja. Setelah sorenya aku kembali menjemputnya. Di jalan pun, dia menyuruhku berhenti di sebuah komplek. Komplek ini sangat sepi, tak ada seorang pun yang lewat. Dia pun menyuruhku ke belakang. Dia ingin berkreasi di dalam mobil. Aku pun menuruti permintaannya itu. Dengan hati deg-dikduk, kami memulai kegiatan berkreasi itu. Aku takut jika ada yang lewat, tapi rasa takut ini justru membuat kegiatan berkreasi ini lebih menyenangkan. Sejam lebih kami berkegiatan kreasi di kompleks sapi ini. Bu Yani pun mengajakku pulang dan melanjutkan kegiatan berkreasi ini. Di rumah lagi. Berbulan-bulan kami melakukan kegiatan berkreasi bersama ini. Pernah aku mengajaknya menikah, tapi dia menolakku dengan halus. Kita seperti ini saja ya, aku takut Ayu akan marah nanti jika tahu kita menikah, dan tak hanya Ayu, pasti keluarga yang lain tak akan setuju. Kita jalani seperti ini saja ya sayangku, ucap mantan mertuaku itu. Aku pun mengiyakan ucapan dia itu. Kami tetap bersama. Berkreasi bersama entah sampai kapan, aku tak tahu ujungnya. Bahkan sampai saat ini, masih berlanjut sampai cerita ini dibagikan.
Sekian cerita Irfan dengan mantan mertuanya.